Sebagian besar dari kalian mungkin udah cukup terbiasa ngelihat jenis konten kayak gini, yakni konten-konten yang memparodikan masalah sosial yang ada di Indonesia. Salah satu konten yang cukup populer dan terkenal adalah kontennya Gus Pigmen. Jujur aja, saya nggak ada masalah sama mereka, karena mungkin itu hak masing-masing orang ya, mau buat jenis konten kayak gimana. Tapi yang sangat disayangkan adalah ketika jenis konten seperti itu justru menjadi lingkaran setan kebencian yang cuma jadi bahan bercandaan doang, dengan beranggapan masalahnya bakal selesai kalau problemnya diparodikan gitu atau dibuat lucu-lucuan. Perlu digarisbawahi ya, saya nggak membenarkan orang-orang yang dikritik di dalam parodi itu. Sama sekali saya nggak membenarkan. Tapi entah kenapa dengan semakin viralnya dan semakin seringnya jenis konten kayak gitu bermunculan, kita jadi lupa cara untuk menyelesaikan masalahnya itu kayak gimana. Karena masalah-masalah itu faktanya tetap ada di luar sana. Masalah-masalah itu justru nggak dianggap sebagai masalah oleh oknum-oknum pelakunya. Dan para pengikut oknum itu pun nggak peduli sama parodi atau kritikan yang viral itu. Sebenarnya itu yang harus dicari tahu jalan keluarnya kayak gimana. Tapi kenyataannya ya, kebanyakan dari kita seolah lupa dengan itu. Dan cuma nikmatin parodi itu demi kepuasan batin atau demi perasaan senang kalau ada orang lain yang sama-sama tidak setuju sama seperti diri kita. Atau ada orang lain yang sama-sama membenci orang yang kita benci. Karena bukan tidak mungkin ya, fenomena kayak gitu cuman bakal jadi echo chamber di mana orang-orang terpaku sama pembenaran demi pembenaran yang sejalan sama pikirannya, dan nggak mau mikirin hal lain atau nggak mau ngelihat gambaran yang lebih luas. Mereka yang nontonin konten-konten parodi itu atau yang suka sama jenis konten kayak gitu, mereka mandang diri mereka itu kritis dan ngatain orang-orang lain itu mabok agama. Tapi pikiran kritis mereka itu cuman dipakai buat membenarkan diri mereka sendiri dan nggak mau nyari jalan keluar dari masalahnya. Kan ya bisa dibilang tolol gitu, kritis apanya? Mereka ngeritik premanisme, ngata-ngatain masyarakat suku lain, ngata-ngatain pemerintah, ngata-ngatain orang di TikTok, ngata-ngatain SDM rendah, ngata-ngatain apapun yang bisa mereka kata-katain, cuman demi dopamin yang membanjiri otak mereka terus bikin mereka seneng. Mereka juga nyari orang lain yang setuju dengan pendapat mereka demi sebuah pengakuan dan validasi yang ujung-ujungnya adalah perasaan pembenaran di mana mereka berpikir kalau semakin banyak orang yang mendukung mereka atau orang yang sama pikirannya kayak mereka, maka mereka akan semakin menjadi benar. Makanya saya tanya sekali lagi nih, kalau udah kayak gitu, terus yang nyelesain masalahnya siapa? Karena antara orang-orang yang melakukan kesalahan dan orang-orang yang sadar akan adanya sebuah kesalahan itu, sama-sama fokus sama pembenaran mereka masing-masing. Makanya di sini ya, kita harus sama-sama paham dan tegaskan kalau lawan dari sebuah masalah itu adalah tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, bukan cuma sekedar perasaan bahwa diri kita itu benar. Sekarang keadaannya seolah udah berantakan banget gitu, di mana setiap orang cuma pinter ngebacot tentang apa yang bagi mereka benar dan apa yang bagi mereka salah. Setiap orang ngaku dirinya itu kritis gitu, ngaku pikirannya itu terbuka, tapi cuma bisa ngejudge atau menyalahkan orang lain, dan gagal buat mengevaluasi kenapa sih masalah itu bisa ada gitu. Penyebabnya itu apa? Dampaknya itu apa? Langkah-langkah yang relevan untuk menyelesaikan masalah itu apa? Nggak ada yang pernah membahas ke titik itu. Atau nggak usah ngambil tindakan deh. Cukup jadi orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan baik aja gitu. Komentar dengan bijak dan ngobrol dengan sehat buat nyari solusi atas kondisi yang ada. Sebagian besar masyarakat kita nggak bisa ngelakuin hal itu. Semuanya tuh seolah ribut sendiri dengan ngomong ke diri mereka sendiri. Kalau saya itu benar, kami itu benar, dia itu salah, mereka adalah masyarakat yang rendah dan lain-lain. Pertanyaannya, maksud dari kalimat itu apa gitu? Maksud dari pengakuan itu apa? Maksud dari validasi bahwa saya benar dan mereka salah itu apa? Tujuan dari kalimat itu apa? Sedangkan struktur dan dasar-dasar dari kebenaran aja, kebanyakan dari kita nggak tahu kayak gimana. Tapi udah ngerasa jadi orang yang paling pinter dan paling benar. Saya kasih contoh kecil ya, saya kasih contoh kasus yang mungkin bisa bikin sebagian dari kita itu sadar gitu. Kalau masalah sosial itu kompleks banget. Misalnya ada fenomena anak-anak yang tawuran, anak-anak yang jadi gangster atau suka berantem lah katakanlah kayak gitu. Sebagian besar dari kita kadang cuman berhenti di sebuah kritik yang ngomong, kalau generasi kita itu generasi cemas, generasi kita itu generasi gelap dan anak-anak SDM rendah gitu. Terus ada yang parodiin fenomena itu dan kita ngerasa senang dengan parodi itu karena ada orang yang setuju sama pemikiran kita yang bilang kalau anak-anak itu salah. Terus komentar kita semakin kencang buat ngata-ngatain dan menghakimi anak-anak yang tawuran itu.
Lantas, apakah dengan demikian masalah anak-anak tawuran tersebut selesai? Jawabannya ya jelas enggak. Karena di dalam kesadaran anak-anak yang tawuran itu, mereka nggak salah gitu. Mereka justru merasa bangga karena mereka dapat atensi atau perhatian dari netizen. Mereka juga bisa nyari beragam pembenaran atas tindakan tawuran yang mereka jalanin. Contohnya, mereka bisa bilang kalau mereka itu nyari pengalaman, nyari saudara seperjuangan gitu, nyari masa muda yang bisa dianggap menyenangkan, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang sebelumnya mengkritik anak muda itu, yang ngomong kalau anak muda yang tawuran itu salah gitu, menjudge mereka, justru bisa disalahin balik atau dikritik balik sama anak-anak muda itu sendiri. Dengan bilang kalau netizen itu nggak bisa nikmatin hidup, netizen itu sibuk ngurusin hidup orang lain, dan lain sebagainya. Nanti giliran anak-anak yang tawuran itu ada yang jadi korban nih, katakanlah kayak gitu, atau ada yang kehilangan nyawanya. Netizen bakal balas lagi dengan bilang kalau anak-anak itu ya memang pantas untuk kehilangan nyawanya, atau kebanyakan dari mereka itu justru senang lihat tragedi itu. Siklusnya bakal terus mengulang kayak gitu, kebencian demi kebencian, pembenaran demi pembenaran, hingga pada akhirnya yang berusaha nyelesain masalah sosial itu yang nggak ada, yang nyiptain kondisi sosial yang lebih baik itu yang nggak ada. Setiap orang cuman sibuk jadi penonton yang ngoceh dan ngerasa diri mereka paling bener gitu. Dan fenomena kayak gini udah menyebar bahkan ke ranah para influencer ya, atau para public figure di luar sana yang bisa dibilang terkemuka lah, yang banyak pengikutnya. Mereka gunain masalah-masalah sosial yang ada gitu, entah masalah di pemerintahan, masalah agama-agama, atau masalah apapun itulah, sebagai produk atau bagian materi dari konten mereka, agar nantinya banyak orang yang setuju dan suka sama mereka. Jadi, ketika kita ngelihat konten kreator yang lagi ngebawain kritik terhadap pemerintah, materi kritik terhadap SDM, kritik terhadap agama, kritik terhadap masalah atau drama-drama yang lagi viral, itu cuman gimmick sosial atau kebodohan berjamaah di mana masing-masing orang pengen ngerasa benar, masing-masing orang pengen ngerasa dirinya tuh berada di luar masalah itu. Sampai pada akhirnya masalah yang ada di dalam kenyataan justru terbengkalai dan nggak ada yang mau beresin. Semuanya pun jadi siklus lagi. Nanti kalau ada drama yang baru lagi atau hal-hal viral lagi, ya tinggal buat gimmick sosial lagi, pembodohan berjamaah lagi. Gitu aja terus diulang-ulang. Tapi ya perlu ditegaskan lagi di sini ya. Saya nggak bilang kalau konten kreator itu atau influencer parodi itu atau mereka yang membuat gimmick itu tuh salah gitu. Karena mereka bisa jadi tempat untuk mensosialisasikan masalah sosial yang ada, biar masyarakat luas itu tahu. Masalah utamanya adalah ketika kita terpaku sama parodi atau konten gimmick itu, sampai lupa masalah yang sebenarnya itu ada di sekitar kita. Dan sebenarnya udah tugas kita untuk merubah hal itu menjadi lebih baik dengan apapun yang kita bisa. Contohnya kayak gimana? Ya dengan jadi masyarakat yang baik gitu, yang mau menjadi benar di dunia yang nggak benar, yang mau meluruskan masalah di dunia yang serba berantakan. Semua itu bisa dimulai dari komunikasi yang lebih bijak atau yang lebih baik, dan perasaan kalau kita adalah bagian dari satu masyarakat yang sama. Dari situ nanti kita bisa berkomentar dengan lebih positif, dengan diskusi ke sesama masyarakat atau ke sesama netizen, nyari tahu penyebab dari masalah itu apa, fenomena sosial itu apa, opsi-opsi apa aja yang kita punya. Udah sebenarnya sesimpel itu. Kalau hal sesederhana dan sesimpel itu aja kita nggak bisa untuk lakuin, ya berarti kondisi sosial kita udah bener-bener nggak ketolong gitu. Dan kebanyakan masyarakat atau netizen kita berarti memang bener-bener nggak peduli sama masalah sosial yang ada. Kita bisa dibilang cuman barisan masyarakat egois, barisan masyarakat individualis yang mikir kepentingan diri kita masing-masing dan jadiin masalah sosial sebatas sebagai tontonan. Sekian kausalisme, semoga video ini bisa jadi teman kalian. Sampai jumpa.